A45 Anaya meninggal dunia. Saat ini Anaya dan Aaron tengah menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru di tubuh mereka. Billy dan Bastian berbagi tugas. Bastian menjaga di depan ruangan Anya, sedangkan Billy menjaga di depan ruangan Aaron. "Billy, bagaimana keadaan Aaron dan Anaya?" tanya Ibu Sumarni kepada Billy yang sedang duduk di depan ruang operasi Aaron. "Belum tahu Bu, Anaya dan Bos sedang menjalankan operasinya. Anaya sedang ditunggu oleh Bastian di ruangan operasi yang ada di sebelah sana," ucap Billy sambil menunjuk arah ruangan operasi tempat Anaya. "Kalau begitu Ibu menemui Bastian dulu ya, mau menanyakan keadaan Anaya. Kalau ada apa-apa panggil Ibu ya," ucap Ibu Sumarni. "Iya Bu," ucap Billy. "Sean via Ibu ke sana dulu ya," ucap Ibu Sumarni. "Iya," ucap mereka bersamaan. Ibu Sumarni pun meninggalkan mereka yang tengah menunggu di depan ruang operasi Aaron. "Gimana Bill?" tanya Sean yang duduk di samping Billy. "Bos sama Anaya sama-sama kritis," ucap Billy. "Semoga mereka baik-baik saja," ucap Ibu Lastri yang ikut bicara. "Yang sabar ya Mas. Kita doain aja mereka semua sehat dan bisa berkumpul bersama kita lagi," ucap Via sambil menepuk pundak Billy. "Iya Vi," ucap Billy sambil tersenyum. "Kasihan sekali Mas Billy seperti terpukul sekali melihat keadaan Tuan Aaron seperti ini," batin Via yang kasihan melihat. "Sepertinya Via menyukai Billy," batin Bu Lastri yang melihat sikap anaknya kepada Billy. Di depan ruang operasi Anya, Bastian masih setia menunggu. "Tian, bagaimana keadaan Anaya?" tanya Ibu Sumarni yang baru datang. "Belum tahu Bu, cuma kata dokter tadi Anaya kritis," ucap Bastian. "Ya, Allah selamatkan Anaya dan anak-anak ya," doa Ibu Sumarni untuk Anaya. Tak lama dokter yang mengoperasi Anaya keluar dari ruangan operasi. "Dokter, bagaimana keadaan anak saya?" tanya Ibu Sumarni yang langsung menghampiri dokter. "Begini Bu, ada sedikit masalah saat kami melakukan operasi tadi. Keadaan Nona Anaya sangatlah lemah. Itu berpengaruh pada kedua anaknya. Kalau saya sarankan anak Nona Anaya segera dilahirkan, karena kalau tidak segera dilahirkan saya takut kalau keadaan Nona Anaya semakin lemah, anaknya tidak dapat bertahan," ucap dokter yang menangani Anaya. "Apa kalau anaknya dilahirkan sekarang tidak membahayakan cucu dan anak saya Dok?" tanya Bu Sumarni. "Insya Allah kalau untuk anak-anaknya tidak akan masalah, soalnya usia kandungan Nona Anaya sudah memasuki 7 bulan, kemungkinan anak-anaknya akan mendapatkan perawatan khusus. Kalau untuk Nona Anya kita doakan saja semoga dia baik-baik saja," ucap dokter. "Baiklah Dok, lakukanlah yang terbaik untuk anak dan cucu saya, tolong selamatkan mereka Dok," ucap Ibu Sumarni memohon pada dokter. "Tolong Dok selamatkan adik dan keponakan saya," ucap Bastian yang ikut memohon kepada dokter. "Baiklah Mas, Bu, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pasien. Ibu silahkan tanda tangan di sini agar kami bisa secepatnya melakukan operasi sesarnya," ucap dokter. "Baik dokter," ucap Ibu Sumarni yang langsung menandatangani surat persetujuan operasi sesar yang diserahkan oleh suster. Setelah itu dokter pun kembali masuk ke dalam ruangan operasi. "Bu, jangan menangis ya, kita doakan Anaya dan anaknya selamat," ucap Bastian sambil memeluk Ibu Sumarni untuk menenangkannya. "Iya Nak, kamu bantu doa ya agar adik kamu dan keponakanmu baik-baik saja," ucap Ibu Sumarni. "Iya Bu," ucap Bastian. "Aku kan gak punya agama, terus aku mau doa ke siapa?" batin Bastian. Di depan ruangan operasi Aaron, dokter yang mengoperasi Aaron pun keluar dari ruangan operasi. "Dokter, bagaimana keadaan bos saya?" tanya Billy pada dokter yang baru keluar dari ruangan operasi. "Alhamdulillah Tuan Aaron sudah melewati masa kritisnya, sebentar lagi akan dipindahkan ke ruangan perawatan untuk pemilihannya," ucap dokter. "Alhamdulillah, terima kasih ya Dok," ucap Billy. "Terima kasih Dok," ucap Sean dan Ibu Lastri bersamaan. "Sama-sama,"
Kalau begitu saya permisi dulu, ucap dokter undur diri. Mereka pun menganggukkan kepalanya. Sean, lo tunggu di sini, gue mau lihat keadaan Anaya dulu, ucap Billy. Oke, ucap Sean. Mas aku ikut, ucap Via pada Billy. Ayo kalau mau ikut, ibu mau ikut apa di sini sama Sean, ucap Billy pada Ibu Lastri. Ibu di sini aja menemani Sean, ucap Ibu Lastri yang tidak mau ikut. Baiklah kalau begitu, kami ke sana dulu ya Bu, ucap Billy yang pamit. Iya, ucap Ibu Sumarni. Via dan Billy pun pergi meninggalkan Sean dan Ibu Lastri di depan ruangan operasi Aaron. Sean, Ibu boleh tanya sama kamu, tanya Ibu Lastri. Tanya apa Bu, ucap Sean. Apa Billy menyukai Via, tanya Ibu Lastri. Sean langsung melihat ke arah Ibu Lastri. Ya Bu, Billy menyukai Via, kenapa Bu, ucap Sean. Gak apa-apa, Ibu lega kalau begitu, ucap Ibu Lastri. Lega kenapa Bu, tanya Sean yang penasaran. Ya Ibu lega akhirnya Via mencintai orang yang juga mencintainya, ucap Ibu Lastri. Jadi Via juga mencintai Billy Bu, tapi kenapa waktu itu Via menolak Billy Bu, ucap Sean. Jadi Billy yang Via ceritakan waktu itu, yang katanya baru beberapa hari kenal langsung mengajaknya menikah, ucap Ibu Lastri. Iya Bu, Billy enak mengajak Via menikah, ucap Sean. Via bukannya gak mau Sean, tapi dia ingin mengenal lebih dalam lagi supaya tidak ada penyesalan di antara Via dan Billy nanti, ucap Ibu Lastri. Apa Ibu akan setuju kalau Billy melamar Via, tanya Sean. Kalau Ibu sih setuju aja, kalau mereka sama-sama suka, ucap Ibu Lastri. Wah Billy pasti senang kalau dapat restu dari Ibu, ucap Sean sambil tersenyum membayangkan Billy yang tahu kalau dirinya akan mendapatkan restu dari ibunya Via. Sean, Billy bukan seorang yang playboy kan, tanya Ibu Lastri. Gak Bu, Ibu tenang aja, Billy itu belum pernah dekat sama perempuan manapun, banyak dulu yang suka sama dia tapi dia tidak mau, bahkan ada yang mengejar-ngejar Billy waktu itu. Tapi Billy tetap tidak mau, ucap Sean menceritakan masa lalu Billy. Syukurlah kalau begitu Ibu tidak akan takut Via tersakiti lagi, ucap Ibu Lastri. Via pernah disakiti sama orang Bu, tanya Sean. Iya dulu dia pernah pacaran sama orang yang ada di desa, mereka sudah pacaran selama 1 tahun, setelah itu Via bekerja di kota, mereka pun berjauhan dan baru beberapa bulan Via kerja di kota. Pria itu menikah dengan wanita lain tanpa memutuskan dulu hubungan mereka, ucap Bilastri menceritakan tentang kisah cinta Via dulu. Via dan Billy baru sampai di depan ruangan operasi Anya, di sana sudah ada Ibu Sumarni dan Bastian yang sedang duduk di kursi yang ada di depan ruangan operasi Anaya. Bas, bagaimana keadaan Anaya dan anak-anaknya, tanya Billy saat sudah di dekat Bastian. Keadaan Anaya sangat lemah, anaknya harus segera dikeluarkan agar bisa bertahan, kalau tidak dikeluarkan takutnya tidak bisa bertahan dengan keadaan Anaya yang lemah, ucap Bastian menjelaskan kondisi Anaya. Jadi Anaya akan menjalani operasi sesar, tanya Billy. Ya nak, kandungan Anaya juga sudah masuk 7 bulan jadi sudah bisa melakukan operasi sesar, ucap Ibu Sumarni. Semoga aja anak-anak Anya selamat semua, ucap Billy. Anak-anak, memangnya anak Anaya ada berapa Bill? Tanya Ibu Sumarni yang tidak tahu Anaya hamil kembar. Anaya hamil kembar Bu, ucap Billy. Pantesan saat aku melihat Anaya perutnya besar banget, ucap Bastian. Jadi ibu akan punya cucu sekaligus 2, ucap Ibu Sumarni memastikan. Iya Bu, ucap Billy. Alhamdulillah. Semoga mereka selamat dan Anaya juga cepat sehat, ucap Ibu Sumarni. Amin, ucap Bastian, Billy dan Via bersamaan. Aaron bagaimana keadaan ya Bill, tanya Bastian. C yang menanyakan keknya, ledek Billy pada Bastian. Apaan sih kamu? Aku itu cuma pengen tahu aja, ucap Bastian sewot. Bilang aja kalau mau tahu keadaan keknya. Kalian kan memang kek adik meskipun beda ayah, ucap Billy. Ogah aku mengakuinya sebagai kek,
dia yang udah membunuh orang tua aku, ucap Bastian kesal. Kamu kek adik sama Aron Tian, tanya Ibu Sumarni. Gak bu, ucap Bastian mengelak. Kalau lo tahu penderitaan dan tersiksa Naya Aron oleh nyokap lo pasti gak akan menyalahkan Aron, ucap Billy. Maksud kamu, tanya Bastian. Bos Aron tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya. Ibunya selalu sibuk pacaran sama bokap lo dan sampai hadirnya lo. Dan yang lebih parahnya dia menyaksikan sendiri ibunya berselingkuh dengan bokap lo. Sampai Bos Aron mengalami trauma berat, ia sang membenci yang namanya wanita. Sampai suatu saat dia menemukan Anggel, ia mulai percaya lagi pada perempuan. Namun Anggel mengkhianati lagi Bos, sampai ia bertemu dengan Anaya. Dan asal lo tahu Anaya dulu sering disiksa oleh Bos Aron saking traumanya dia sama wanita. Namun lama-kelamaan Anaya bisa meluluhkan hati Aron dan bisa mengobati trauma Bos Aron terhadap wanita. Sampai saat ini Bos Aron sangat menyayangi Anaya, ucap Billy menceritakan tentang Aron. Bastian terdiam mendengar cerita Billy. Kalau Aron trauma sama wanita, kenapa waktu itu dia ingin menikahi Anya, tanya Ibu Sumarni. Itu karena permintaan Papa Rosi. Bos Aron tidak akan menolak permintaan Om Rosi, ucap Billy. Jadi Aron mengalami trauma separah itu gara-gara nyokap gua, tanya Bastian. Iya, dan Anaya yang pernah menjadi korbannya, ucap Billy. Jujur ya aku sebenarnya juga sama Deng Aron, aku juga tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Mama sama papaku selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Mereka hanya ada saat sarapan dan makan malam saja, selebihnya mereka hanya sibuk dengan pekerjaan mereka dan tak pernah menganggap aku ada. Mereka hanya mencukupi materiku saja. Aku juga tidak tahu kalau aku anak dari hasil perselingkuhan. Aku tahu kalau mama punya anak selain aku setelah mama dan papaku meninggal dan aku mencari tahu siapa yang membunuhnya, ucap Bastian menceritakan tentang dirinya. Berarti kalian itu sama-sama korban dari kejahatan mamamu, jadi mulai sekarang berdamailah nak dengan kekmu, bagaimanapun juga dia adalah kekmu, maafkanlah Aron. Aron berbuat seperti itu juga ada sebabnya nak, ia merasa sakit hati mamanya telah mengkhianati papanya dan meninggalkannya, ucap Ibu Sumarni menasehati Bastian. Iya, benar kata Ibu Sumarni, kalian itu bersaudara. Kalian juga sama-sama korban di sini, lo bisa dapat kasih sayang dari orang tua yang selama ini lo impikan dari Om Rosi, dari Ibu Sumarni dan dari Ibu Lastri di sini, ucap Billy. Kamu bener Bill, gak seharusnya aku menyalahkan Aron, mulai sekarang aku akan menerimanya sebagai kekku, tapi, ucap Bastian ragu-ragu. Tapi kenapa, tanya Billy. Aku gak yakin kalau papanya Aron akan menerima aku. Kamu tahu sendiri kan aku ini anak khas perselingkuhan dari mantan istrinya, ucap Bastian. Lo tenang aja, gue yakin Om Rosi gak sejahat itu, dia tuh orang yang sangat baik sedunia, gue sama Sean bisa berada di sini dan bisa seperti sekarang ini itu karena dia yang memungut kami dari jalanan, ucap Billy. Semoga aja ya yang diucapkan Mua benar, ucap Bastian yang masih ragu kalau Papa Rosi akan menerimanya. Kamu gak usah khawatir gitu Tian, ada ibu yang selalu ada untukmu, ucap Ibu Sumarni. Terima kasih Bu, ucap Bastian yang langsung memeluk Ibu Sumarni. Iya nak, kamu kan sekarang anak ibu, jadi jangan merasa sendiri ya, ucap Ibu Sumarni. Iya Bu, ucap Bastian yang langsung melepaskan pelukannya. Bill, bagaimana tadi keadaan Aron, tanya Ibu Sumarni. Bos Aron sudah melewati masa kritisnya Bu, dia juga akan segera dipindahkan ke ruang perawatan untuk pemulihan, ucap Billy. Syukurlah kalau begitu, ucap Ibu Sumarni yang lega mendengar kabar kalau anak menantunya sudah melewati masa kritisnya. Tak lama dokter yang mengoperasi Anaya keluar dari ruang operasi. Dok, bagaimana keadaan anak dan cucu-cucu saya? Tanya Ibu Sumarni saat melihat dokter keluar dari ruang operasi. Iya dok, bagaimana? Mereka baik-baik saja kan? Tanya Billy pada dokter.
Ayo dok, jawab, jangan diam saja. Mereka baik-baik saja kan, ucap Bastian yang ikut bicara. Sabar dulu, biarkan dokter menjelaskannya, ucap Via yang ikut bicara. Dokter itu bernafas panjang, ia bingung harus menjelaskan ya dari mana. Begini, ada kabar baik dan ada juga kabar buruknya. Kabar baiknya, kedua anak dari Nona Anaya baik-baik saja. Mereka saat ini sedang menjalani perawatan khusus untuk bayi yang lahir prematur, ucap dokter. Alhamdulillah, terus bagaimana dengan keadaan anak saya dokter, tanya Ibu Sumarni. Maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin namun Allah berkehendak lain. Nona Anaya meninggal dunia setelah kami berhasil menyelamatkan anak-anaknya, ucap dokter sambil menundukkan kepalanya.